Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari ini Selasa 14 Maret 2023, Pekan Prapaskah ketiga. Pagi hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35, yaitu dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Mari sebelum mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita awalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami umat-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati kami juga agar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kupuaskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?'
Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya lah kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mengampuni seperti Allah mengampuni. Pernahkah anak-anak dan remaja misioner merasa dicampak, ditipu, disakiti oleh teman atau oleh siapapun? Mungkin pernah disakiti berkali-kali. Bahkan mungkin ada di sekitar kita yang mengalaminya. Termasuk Bunda Ita. Pernah merasakan sulit mengampuni orang yang menyakiti hati Bunda. Perasaan marah dan benci itu seperti dinar yang dituntut oleh hamba pertama itu, yang akhirnya Tuhan justru memberikan kasih-Nya yang jauh lebih besar dari dosa saya. Dan sering bergumul, apakah harus terus-menerus memaafkan? Petrus mungkin mengalaminya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan utang pada hamba-hambanya, dan didapati seorang yang berutang sebanyak 10.000 talenta. Itu dikisahkan dari bacaan tadi di ayat 23 sampai 24. Hamba itu memohon dan sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu menghapus semua utang hambanya itu. Tergambar jelas tadi di ayat 26 sampai ayat 27. Namun hamba itu tidak melakukan hal yang sama kepada orang yang berutang kepadanya. Ia malah memasukkan orang itu ke dalam penjara. Raja yang tadi membebaskan dari utang menjadi marah, sehingga memberinya hukuman yang sebelumnya sudah dihapus. Sangat tergambar jelas ayat 34 ya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dari perumpamaan itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati. Gambaran utang hamba raja sebesar 10.000 talenta kepada raja itu adalah gambaran dosa kita manusia di hadapan Allah. Jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan 100 dinar, yaitu utang orang kepada si hamba raja itu. Manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberapa. Tetapi sebesar apapun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Allah tidak seperti manusia, karena jika demikian Allah pun tidak akan mengampuni kita. Harta dan hidup kita manusia tidak akan bisa membayar besarnya utang dosa kita kepada Allah. Namun Allah dalam belas kasihan dan anugerahnya yang besar mau mengampun dan membayar seluruh utang dosa kita secara sempurna, yaitu melalui kematian putranya, yaitu Yesus Kristus. Allah juga menghendaki sesudah kita menerima pengampunannya, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Jadi kalau ada teman yang berbuat salah kepada kita, dia sudah minta maaf dengan kita, mari kita memaafkan dia
dengan sepenuh hati. Begitu juga kalau kita berbuat salah kepada orang, kalau sudah minta maaf yang tulus. Jangan sudah minta maaf, nanti balik muka, baru mulai lagi bicara dia. Jadi kebiasaan untuk adik-adik kami, anak-anak misdinar, seperti itu. Mari kita saling menjaga satu dengan yang lain. Semoga demikian. Amin. Kita sama-sama mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersinggir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali.